Oke, apa boleh terlihat screen saya? Sebentar, ini tadi ini. Oke, biar Sudah presenter dulu. terlihat, Mas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau suara nggak jelas, bisa langsung interupsi aja ya. Terus, oke, kita mulai tutor termodinamika 2 kali ini. Nah, di sini selama kurang lebih 2 jam ke depan, saya akan kita akan berdiskusi lah mengenai bab 12 termodinamika 2. Nah, bab 12 ini biasanya dibuat kuis tersendiri kalau dulu aku ya di tahun kemarin. BTW, aku kelasnya Pak Kuswandi tahun kemarin. Jadi untuk yang sekarang kelasnya tidak Pak Kuswandi mungkin agak sedikit berbeda gitu. Tapi ntar kita bisa diskusi aja gitu. Nah, saya disclaimer dulu. Misal ntar kali kita akan berdiskusi ya bisa dua arah gitu ya. Ntar tapi kalau pertanyaan kalian ada yang sedikit sulit dan saya tidak bisa menjawab, saya akan jawab habis OT inilah ya beberapa hari ke depan gitu. Ntar saya cari dulu jawabannya. Terus kalau misalnya di diskusi juga jawaban saya itu kurang memuaskan bagi kalian, ntar kita juga habis ini bisa langsung diskusi lagi aja gitu lah ya. Oke, kita mulai. Ini kuis aku tentang bab 12. Dari bab 12 ini kan tentang aplikasi dari uh, vapor liquid equilibrium gitu ya. Kalau di bab 10 itu kan pengenalan tentang apa itu VLE, lalu bab 11 itu tentang VLE tapi dalam teori ya. Dari babnya sendiri udah kelihatan chapter 11 teori, terus kalau bab 12 ini adalah chapter 12 application gitu. Solution thermodynamic application. Ini itu mengenai VLE tapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari langsung gitu. Jadi kalau di 11 kan tahu hukum Raoult itu Y sama dengan X dikali P1 P1 PS itu ya P1 rated per P total gitu. Kalau di application kan ada koefisien aktivitas ya yang bisa kita kenal dengan gamma gitu. Nanti banyak model-model yang menggambarkan vapor liquid equilibrium ini secara nyata ada parameter-parameter banyak, ada parameter Margulis, Wilson, terus parameter Uniquark, NRTL banyak lah ya, Barker. Nah, di sini lalu di bab 12 itu di akhir chapternya juga ada tentang panas pelarutan, yaitu uh, panas yang diserap ataupun yang dikeluarkan, yang dibuang ke lingkungan jika ada dua liquid yang dicampurkan gitu. Di sini kita mungkin nggak urut ya, kalau soal dulu juga nggak urut ya, jadi biar gampang nanti kita nyocokin di bank soalnya. Nah, di sini soalku yang pertama ada tentang panas pelarutan ya. Ada H2SO4, 4,25% berat pada 80 Fahrenheit dicampur dengan larutan asam sulfat 70% berat pada 180 derajat Fahrenheit. Nah, dia membentuk suatu larutan yang mengandung 50% besar berat H2SO4 juga. Nah, di sini berarti kalian bisa bayangin dulu ada asam sulfat yang kadarnya itu 25% berat, yang suhunya 80 derajat Fahrenheit dicampur dengan asam sulfat 70% berat pada 180 Fahrenheit. Jadi dicampur, lalu hasilnya sudah diketahui nih, dia hasilnya membentuk asam sulfat juga pada konsentrasi 45% berat. Nah, di sini pertanyaan yang pertama adalah temperatur akhir larutannya adalah 60 derajat Fahrenheit. Nah, di sini ditanyakan langsung berapakah panas yang ditransfer per pon larutan. Nah, di sini sebenarnya ada pertanyaan pertama, kita bisa tahu ya, larutannya itu dia lebih dingin atau lebih panas dari bahan-bahannya yang sebelumnya dia dicampur gitu. Nah, di sini ada sedikit kecohan. Berapakah panas yang ditransfer per pon larutan? Nah, berarti kalau secara kita telan mentah-mentah pertanyaan ya, berapakah panas yang ditransfer? Berarti panasnya itu masuk ke larutan kan ya. Nah, tapi kita tahu bahwa suhunya itu 60, dia lebih dingin daripada bahan-bahannya, yaitu 80%, 80 derajat Fahrenheit dan 180. Padahal itu lebih panas itu. Berarti
seharusnya itu panasnya nggak ditransfer pada larutan, tapi dibuang gitu ya, kinya keluar gitu. Nah, lalu untuk pertanyaan B, dari hasil jawaban A, berapakah temperatur akhir larutan bila pencampurannya dilakukan secara adiabatis? Kita langsung ke jawabannya mungkin ya. Pertama, di sini aku ada soal lagi. Kalau waktunya cukup, kita bisa kerjain soal yang lain bisa secara bersama-sama. Gitu. Sekarang kita pemaparan dulu bagaimana menyelesaikan soal seperti ini. Yang pertama pastikan itu kan gambar ya. Kalian jadi kalau gambar itu bisa bayangin. Kan itu sistemnya seperti apa. Kalau soalnya Pak Boswandi itu sedikit banyak dia pasti akan tetap mengacu pada buku gitu. Kalau nggak dari example ya dari problem. Kalau yang gampang biasanya itu dari example, jadi udah tahu cara alurnya. Tapi yang susah itu biasanya dari problem gitu. Kita belum tahu alurnya gimana. Tapi kebanyakan di kelas sudah dibahas. Nah di sini kurang lebih soalku ini mirip dengan example 12.6 di buku Vanes Sixth Edition ya dalam chapter 12 example 12.6. Anggap aja kotak ini adalah ruang pencampuran ya. Jadi walaupun kotaknya jelek ini ruang pencampuran yang bisa kita gunakan untuk bayangan gitu. Nah tadi pertama dia itu ada asam sulfat 5%, suhunya 80 derajat Fahrenheit. Dia dicampur dengan asam sulfat 70% berat ya. Ini kurang WT% ya kurang ya kurang persen berat gitu, biar jelas. Dia suhunya 180 derajat Fahrenheit. Tadi sudah diketahui tuh hasilnya 45% berat. Tahu juga soal suhu akhirnya itu 60 derajat Fahrenheit. Nah, lalu tadi kan ada kecohan tadi ya, yang berapakah panas yang ditransfer ke dalam larutan. Nah, padahal kita udah tahu produknya itu lebih dingin, berarti kita tahu ada panas yang dibuang ke lingkungan gitu. Jadi kinya kita arahnya keluar gitu ya. Nah, misal kita anggap H2SO4 yang 25% berarti adalah aliran 1 dan ini adalah aliran 2, ini adalah aliran 3, jadi kita ntar bisa lebih mudah dalam mengerjakan. Nah, langkah pertamanya itu adalah penentuan basis dan permisalan ya. Nah, karena di data-data yang ada itu kan semua entalpi itu adalah entalpi fungsi berat ya. Jadi entalpinya BTU per pound gitu. Dan jadi untuk mempermudah kita membuatnya kita harus membasiskan berapa berat yang ingin kita hitung dalam pencampuran ini gitu. Nah, cara mudahnya kan di grafik ini di grafik figur 12.19 itu ada di 12.17 kayaknya. 12.17 itu ada diagram H2SO4 H2O. Oh, dia eksisnya adalah persen berat H2SO4 dan ordinatnya itu adalah entalpi. Entalpinya itu per pound solution. Nah, jadi secara mudahnya kita bisa asumsikan produknya itu seberat 1 pound. Nah, basisnya itu 1 pound solution di produk. Jadi yang H2SO4% tadi itu kita asumsikan ada 1 pound. Jadi ntar hasilnya itu adalah per pound solution di produk. Aliran 1 kita asumsikan adalah X, dan aliran 2 kita asumsikan adalah Y. Pertama yang kita lakukan adalah menghitung neraca massa total. Nah, neraca massa totalnya kan tadi kalian sudah tahu ya. Jadi ada solution di aliran 1 ditambah solution di aliran 2 sama dengan produk. Nah, produknya kan tadi udah tahu kita ya. Kita asumsikan 1 pound. Jadi kita anggap X plus Y sama dengan 1 pound. Kita belum tahu aliran 1 itu beratnya berapa, aliran 2 itu beratnya berapa gitu. Nah, lalu kita makan raca massa komponen, yaitu komponennya adalah H2SO4. Nah, pertama kan kalian udah tahu ya. Pertama ada semuanya ada 0,25 dari total keseluruhan X ditambah 70% H2SO4 di Y. Nah, untuk H2SO4 di aliran produk itu ada 0,45. Itu 45% ya. Nah, kita tahu bahwa aliran solution di produk aliran 1. Nah, dari sini karena ada dua variabel yang kita ketahui dan ada dua persamaan, kita bisa solve dengan eliminasi. Ini eliminasi ya. Eliminasi. Oke, eliminasi seperti biasa kalian tinggal samakan koefisiennya. Yang ini berarti persamaan yang neraca massa komponen kita bagi dengan yang ini kita bagi dengan 0,25.
Lalu ketemunya adalah X sama X ditambah 2,8Y sama dengan 1,8. Nah, lanjut lagi, eliminasi, nah, kita ketemu 2,8Y dikurangi kan 1,8. 1,8 dikurangi 1 kan dengan 0,8, kita ketemunya adalah 0,4444 pound dan X adalah 0,5556 pound. Nah, di sini untuk ketelitian aja ya, jadi disarankan itu disarankan dari kondisi itu lebih baik komanya itu 4 angka di belakang koma ya. Jadi usahakan itu 0,1234. Nah, misal 1, aslinya angkanya itu 0,1234,5. Terus ini 1, 2 gini. Nah, ini kalian sederhananya dengan 0,1234. 0,1234,5. Jadi kalau 5 itu jangan kalian bulatin ke atas gitu. Tapi kalau 1,2344 ini kalian bulatin jadi 0,1234 nggak apa-apa. Kalau misal 0,12347 kan bulatin ke 1235 gitu nggak apa-apa. Tapi kalau 12345 kan bulatinnya gini. Jadi 5 angka di bawah. Oke. Dulu kalau udah tahu aliran satu beratnya berapa, aliran dua beratnya berapa, kita bisa hitung neraca energinya. Untuk kenal lebih masing-masing aliran itu ada di 12-17 ya. Jadi kita bisa lihat sama-sama aja lah ya. Jadi di sini aku ketemunya H1 itu entalpinya adalah minus 42 BTU per pound solution. Kalian bisa lihat, kalian di sini ada semua kan ya buku Van Ness Six Edition, mau yang hard copy ataupun soft copy. Jadi kita cari sama-sama untuk H2SO4 0,25% berat. 25% berat. Jadi dia 0,25 gitu. 25% berat H2SO4 di figur 12-17. Kalian setuju nggak kalau nilainya minus 42? Tunggu sampai, sekarang ada berapa? 24,9. Aku tunggu sampai 25,1. Kalian ntar kalau setuju, tinggal klik setuju di kolom chat. Kalau nggak setuju, kalian ketik nilai berapa yang kalian dapatkan. Ya, suhunya tadi adalah berapa tadi? 70 Fahrenheit. Ya, 70 Fahrenheit. Suhunya itu yang garis-garis yang itu ya, yang melengkung-melengkung, yang mengotori chart. Nah, persen beratnya itu di sumbu X dan entalpinya itu di sumbu Y. Jadi kalian tarik garis dari persen berat ke atas menuju suhu, ntar tinggal tarik garis ke kiri menuju entalpi. 50. Oke, 1 menit lagi. Kamu belum ada yang jawab. Karena ada belum satu. Oke, kita percepat aja. Kita anggap semua setuju. Nilainya adalah minus 42 BTU per pound solution. Lalu kita lanjut ke aliran 2. Nilai entalpinya adalah minus 75 BTU per pound solution. Caranya sama kayak tadi. Tadi kan aliran 2 adalah 70% ya. 70% H2SO4. Jadi kita di sumbu X, kita pilih yang 70. Kita tarik garis ke atas menuju suhunya, yaitu 180 Fahrenheit. Di garis melengkung yang kedua dari atas berarti. Dari 70 kita tarik ke atas menuju 180, kita tarik ke kiri. Nilainya sekitar minus 75. Oke, lalu untuk yang ketiga tadi adalah beratnya 45%, 45% berat dan suhunya adalah 60. Jadi caranya sama di grafik 12-17 dari 45 kita tarik garis ke atas ke suhunya 60 yaitu garis melengkung 3 dari bawah. Kita tarik garis ke kiri nilai adalah 110 per pound solution. Lalu kita bikin neraca panasnya Q sama dengan delta H sama dengan delta H out H
entalpi yang keluar dikurang entalpi masuk. Terus nilainya masing-masing. Tadi yang keluar adalah beratnya 1 pound dikali entalpinya. 1 pound solution tadi ini ya. Terus yang ini beratnya yang X 0,5556 di pound per dikali minus 42 BTU per pound solution. Jadi kita dapat entalpi totalnya adalah minus 53,345 dan BTU. Nah, tesnya itu satuannya kan cuma BTU ya. Nah, tapi tadi kan berat yang kita asumsikan itu beratnya itu kan berat asumsi kita kan. Nah, tapi kalau kita asumsinya kita ubah jadi 2, itu kan berarti nilai entalpinya udah 53 lagi. Jadi satuan yang asli yaitu BTU per basis kita. Basis kita adalah pound solution di produk. Jadi yang kita asumsikan 1 pound itu di produk jadi pound solution di produk. Sampai sini ada yang ditanyakan? Oh, ini pertanyaannya gimana ini? ESP, apakah di akhir nanti atau tiap soal gini? Sesuai dengan Mas zamannya gimana? Oke, tiap soal aja ya, biar enggak gitu. Ya baik Mas. Kalau ditanyakan, tunggu sampai 25.5, 2 menit. Ya guys, apakah ada yang masih bingung bisa dinanya ke Masnya? Lamanya 25.5 ya. 25 nih. Tunggu 1 menit lagi guys, pertanyaan kalau ataupun kalian masih cerna gitu. Sepertinya belum ada yang ingin bertanya Mas. Oke, aku lanjut lagi walaupun belum 25. Nah, ini soal kedua ini adalah awalan dari salah. Soal kedua adalah jika pencampuran dilakukan secara adiabatis. Nah, tadi kan di pertanyaan pertama diketahui suhu akhirnya kan 60 derajat Fahrenheit. Nah, itu dianggap pencampuran itu nggak adiabatis. Tapi sebenarnya apa sih bedanya adiabatis sama nggak adiabatis? Kalau pencampuran dilakukan nggak adiabatis itu gimana? Kalau adiabatis itu gimana? Yang tahu guys, bisa diketik langsung gitu. Oke, ini kalau udah dijawab, pencampuran bedanya adiabatis dan nggak adiabatis itu kan kalau nggak adiabatis itu berarti ada campur tangan dari panas dari lingkungan. Berarti bisa aja ada ki yang masuk ke sistem ataupun ki yang keluar sistem. Tadi kan di soal A ada ki yang keluar sistem kan, jadi itu pencampurannya nggak adiabatis. Nah, jika dianggap adiabatis berarti itu nggak ada ki yang masuk atau ki yang keluar gitu. Nah, kalau nggak ada ki yang masuk dan ki yang keluar, itu suhu produknya itu berapa gitu. Nah, caranya gimana? Itu mirip-mirip. Tadi cuman kita sistemnya kita gambar nggak ada ki-nya aja gitu. Berarti langsung kita bikin neraca panasnya aja, yaitu Q sama dengan out dikurang in. Outnya kan tadi H3, outnya kan H1 sama H2. Nah, lalu kalau adiabatis, berarti itu ini yang nggak ada yang masuk dan nggak ada yang keluar, berarti Q-nya sama dengan 0. Nah, kita garis range ini persamaannya, jadi H3 sama dengan 1 H1, M2 H2 per M3. Kita masukkan semua nilainya karena diketahui M1-nya tadi sudah ketemu, M2-nya ketemu, M1-nya ketemu, H2 ketemu. Jadi M3-nya kan kita masukkan. Nah, kita ketemu H3-nya sama dengan minus 56,5. Nah, cara nyari suhunya gimana? Nah, kembali lagi, cari suhunya itu dari figur 12.17. Jadi, kalau tadi kita udah tahu persen berat dan suhunya, kita tinggal nyari entalpinya. Nah, di sini kita tahu entalpinya berapa dan persen beratnya.
kalau entalpinya minus 56,25 dan persen beratnya tadi di produk berapa suhunya. Di sini berarti kita bisa narik dua garis ya. Jadi kita tarik garis dari suhu X dulu deh. Jadi tadi kan 0,45%. Berarti dari sumbu X yang 45 kita tarik garis ke atas yang panjang sampai mentok gitu ya, sampai mentok ke atas gitu. Lalu dari sumbu Y dari minus 56,65 kita tarik garis ke kanan yang panjang sampai mentok gitu. Nah, persilangan antara garis yang vertikal dan horizontal tadi itu adalah suhunya. Itu berarti suhunya kalau kita cari temunya sekitar 145 derajat Fahrenheit. Jadi suhunya itu antara garis yang melengkung itu ya, antara melengkung 140 dan melengkung 160. Kira-kira itu satu. Karena grafik ini kan pengamatan mata orang beda-beda ya. Jadi kalau kalian tulis atau EAS itu, jadi jawaban kalian itu bisa aja beda. Tapi nggak apa-apa. Yang penting itu bedanya itu nggak jauh. Maksudnya kayak misal tadi kan kita ketemunya persilangannya antara garis melengkung 140 dan 160 ya. Nah, misal jawaban kalian itu ada yang di bawah 140 itu kan berarti persilangan kalian salah kan. Ataupun persilangan kalian tempatnya adalah di atas garis melengkung 160 itu kan berarti juga keliru gitu. Jadi kalau yang jawabannya ini bisa aja jawaban kalian berbeda, ada yang 45 atau 150 gitu. Jadi terserah, yang penting antara 140 sama 160 make sense-nya berapa gitu. Dan dari grafik. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan ataupun yang request cara mencari dari grafiknya gimana gitu nggak, Pak? Ntar aku uh, cara nyari data dari grafik. Tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa, anggap semuanya udah bisa aja gitu lah ya. Oke, nggak ada yang ditanyakan? Seperti itu tidak ada, Mas. Oke, lanjut. Nah, sekarang adalah soal nomor 2. Ini adalah awalan dari 12. Bahkan untuk awalan bab 10 ya, konsepnya ada sistem propanol air. Jadi ada satu propanol air. Dengan menggunakan hukum Raoult modifikasi dan persamaan Wilson, tentukan P dan Y1 T 97 derajat dan X1 9,5. Nah, di sini diketahui T-nya 7 dan X-nya 0,5. Disuruh nyari P dan Y. Namanya apa berarti? Bubble P ya? Oh ya, bubble P. Bubble P. Ini kan ada 4 ya, bubble P, bubble T, U, P, U, T. Jadi yang A ini adalah bubble P, yang diketahui T dan X disuruh nyari P dan Y. Lalu yang pertanyaan kedua, nah jika sistem itu ada azeotropnya, kita disuruh menentukan tekanan dan komposisi azeotropnya pada suhu 70 derajat. Di sini diketahui pada suhu 70 derajat, tekanan saturated-nya adalah 32,61 dan tekanan saturated keduanya adalah 31,26. Jadi mirip. Di sini diketahui parameter Wilson A12, A21, dan B1, B2. Langkah pertama, seperti biasa, ini bubble P itu yang biasanya yang paling sederhana ya. Bubble P itu biasanya nggak butuh iterasi. Jadi udah tahu karena udah punya tahu X-nya. Jadi karena semua fungsi X, jadi kalau kita tahu X-nya itu biasanya udah agak simpel. Yang pertama pasti kita harus menghitung parameter Wilson-nya. Ini parameter Wilson adalah persamaan 12,24 yang AIJ itu yang sama dengan PJ per PI kali eksponen minus AIJ per RT. Di sini yang susah itu biasanya satuannya. Jadi kalian sesuaikan aja. Soalnya yang parameter A ini satuannya bisa macam-macam. Tadi kan satuannya kalori per mol. Biasanya bisa satuan energi apalagi joule per mol. Kalau enggak BTU gitu. Nah, kalau satuannya ada beda-beda, itu yang menyesuaikan adalah satuan R-nya. Jadi kalian cari ada satuan R gitu. Satuan R di Wikipedia ada banyak. Ya, gas constant, ya gas constant. Nah, tinggal masukkan aja V2, V1,
berapa. Nah, parameter Wilson ini adalah fungsi suhu ya. Jadi selama suhunya nggak berubah ya A12, A21-nya itu sama terus gitu. Setelah kita cari parameter Wilson-nya, tinggal kita bisa menentukan Wilson aktivitas ya. Kalau bubble P kan seperti biasa kita udah tahu X-nya, kita bisa nyari gamma, habis nyari gamma kan bisa ketemu semua. P sama dengan XI, sigma XI, gamma I kali PIS. Gitu. Dari gamanya pakai persamaan Wilson tentunya. Karena untuk 12 ini kan ada banyak parameter, kan ada Argus, Parker, Wilson, RTL, ini di sini karena tadi parameternya ada Wilson, kita pakai persamaan probabilitasnya pakai Wilson juga. Ini persamaan 12-19 AB ya dalam ini satu. Nah, untuk gamma 1 dan gamma 2. Jadi gamma 1 gamma 2-nya kita tentukan dengan nilai eksponen aja. Kita len-nya kita pindah ke kanan jadi eksponen. Kita tinggal masukkan nilainya, ketemu X-nya kan tadi udah kita lihat 0,65, berarti X2-nya kan 1 dikurang 0,65, jadi 5 gitu. 1,2-nya udah ada, kita tinggal masuk ke kalkulator, ketemu gamma 1 gamma 2. Tadi kalau udah ketemu semua ini BBP tinggal gamma, tinggal dari P-nya aja, pakai rumus P total sama dengan sigma I sigma X1 XI gamma I kali PIS gitu. I-nya bisa tergantung berapa gitu. Kalau tadi kan sistem propanol air ada 2, jadi kalau sistemnya ada 3 itu ya I-nya ada 3, jadi I JK 1, 2, 3. I-nya ada ketemu 48,24 kilopascal. Nah, habis itu kan tadi suruh nyari Y pakai Raoult multiplikasi. Rumus umumnya yaitu yang Y1 sama Y1 kali P dengan Y1 gamma 1 kali P1S. Di P totalnya kita pindah ke kanan jadi per. Dan ketemu Y-nya 0,57. Yang tanyakan sama sini bubble P sederhana ya, jadi mungkin agak simpel. Yang susah itu yang biasanya yang depannya du, jadi kalau du P atau du T itu paling susah. Oke, yang ditanyakan kita lanjut pertanyaan B, jika terjadi azeotrop. Nah, kalau azeotrop ini kita recall kembali ke bab 10 ya, jadi di example 10, 10.3 kalau tidak salah. Example 10.3 itu tentang mencari azeotrop. Nah, tapi di sana masih sederhana. Kita masih pakai VLE secara teori gitu ya. Jadi untuk rumus Raoult-nya itu gambarnya masih sederhana, tidak ada model. Jadi di sini caranya mirip, tapi cuma bedanya rumus gambarnya itu pakai gamma Wilson. Kita pertama terus dulu ya. Jika terjadi azeotrop itu yang bedain apa sih? Azeotrop itu kan komposisi X dan Y-nya sama, jadi X1 sama dengan Y1. Jadi kalau kita pakai Raoult multiplikasi tadi, berarti kan P ini sama dengan X, ini gamma, ini PS. Kalau X-nya ini sama kan bisa coret. Nah, tadi kan ini kan ada 2 kan, kita persamaannya. Jadi P-nya ada, kita bisa nyari P dari Y1, X1, ataupun dari Y2, P sama dengan X2, gamma 2, Y2S. Ini kan nilai P-nya kan sama kan. Tapi Y2 dan X2 tetap sama, jadi kita coret. Nah, kita samakan, jadi ini nilai adalah alpha 1,2 gitu. Jadi gamma 1 per gamma 2 sama dengan PI 1S per P2S. Gitu. Dengan 1. Kan ini P-nya sama, jadi kita par, nilainya adalah sama dengan 1. Yes. Nah, kalau udah gini, kan bisa kita ketahui. Kita pindah ruas P2S dan PHS-nya. Seperti example 3. Di luar cari nilai gamma 1 ini kan gamma itu kan fungsi X. Jadi kalau kita nggak tahu X-nya, nilai gammanya juga kita tahu. Gitu. Lalu dari hubungan gamma 1 per gamma 2 ini kita tahu gamma 1 per gamma 2
Kan kalau di per itu kan ini rumus fungsi len ya di matematika 2. Len gamma 1 per gamma 2 sama dengan len gamma 1 dikurang len gamma 2. Tapi kalau dikali gamma 1 kali len gamma 2 sama dengan len gamma 1 ditambah len gamma 2 gitu ya. Sifat len ya, sifat logaritmik, logaritmik. Di sini kan kita tahu nilainya, gamma 1 per gamma 2 udah ada nilainya 0,9586. Nah, itu gamma 1, gamma 2 ini kan pakai persamaan tadi, kita jabarin. Persamaan 1219A sama persamaan 1219B. Dan gamma 1 itu rumusnya adalah minus len X1, bla 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 bla. Terus len gamma 2 kan rumusnya adalah minus len minus 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 gitu. Jadi untuk len gamma 2-nya jadinya plus plus positif. Aman sampai sini untuk penjabaran ya. Nah, persamaannya kalau tandanya kok bisa gini mas, kok tandanya bisa gini gitu. Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Kita tinggal rearrange persamaannya jadi sifat len lagi. Jadi untuk len yang ini kan berarti len yang ini dikurang len yang ini ya. Jadi kalau len dikurang sama seperti ini tadi, jadi per gini. Oke, ada yang kalau ada itu langsung interupsi aja nggak apa langsung. Nah, lalu ini kita sederhanain lagi. Kan ini misal yang di dalam kurung kita asumsikan sebagai A gitu. Jadi ini X2A ditambah X1A. Berarti kan rumusnya kita pakai sifat komutatif. Yang sifat pengumpulan itu. Jadi X1A ditambah X2A jadinya X2 ditambah X1 dikalikan A. Gitu. Jadi X2 plus X1 dikali ini di dalam kurung gitu. Lalu tinggal masukkan, kita jabarin lagi X2 itu kan sama dengan 1 dikurang X1 ya. Nah, jadi kita gini. Oke. Kita jabarin X2-nya di 1 min X1, lalu kita masukkan nilai A21, A12. Kita ulangi lagi. Jadi kan A12, A2 itu kan fungsi suhu ya. Jadi selama suhunya nggak diubah, nilainya tetap sama. Jadi ini A12, A21 kita udah cari di poin sebelumnya gitu. Lalu, nah ini kalau tahun lalu itu kita tuh boleh pakai Excel. Jadi uh, boleh pakai Excel dibuat solver, dibuat solusi gitu. Tapi kalau yang tahun ini nggak tahu ya boleh atau enggak. Nah, misal ini kan soalnya jadi kalau X1-nya untuk nilai X1-nya ini ribet ya harus pakai Golsik gitu. Nah, tapi kalau kalian sekarang nggak boleh pakai Golsik, kemungkinan besar nanti soalnya tetap nggak ada kok yang harus dihitung pakai Golsik gitu. Jadi tetap bisa dihitung pakai kalkulator biasa. Jadi aman lah. Kalau tahun lalu ini boleh pakai Golsik, jadi kita tinggal Golsik satunya gitu. Kamu X1-nya adalah, wow, kelihatan di bawah. Satunya ketemunya 0,4451. Ini pakai golosik ya. Jadi kan di atas makan golosik. Kalau nggak ada yang nggak tahu, boleh langsung resain. Ntar kita selesaikan bersama-sama. Gitu. Oke, udah nggak? Nggak ada. Mantap. Jadi kita langsung udah ketemu X1-nya. Bisa ketemu X1 pas ketemu X2 ya. X2 sama dengan 1 minus X1. Lalu kalau udah ketemu X-nya, kita tinggal cari gamma 1, gamma 2-nya nilai berapa. Pakai persamaan rumus lagi. Kita tinggal masukkan nilainya. Kalkulator, nilainya. Nah, lalu kita tinggal nyari P-nya. Nah, P adalah zat azeotrop. Itu kalian bisa pakai rumus P yang ini. P sama dengan sigma XI gamma I kali PIS. Ataupun pakai rumus yang ini. Yang pakai rumus Raoult. P sama dengan X azeotrop, gamma azeotrop dikali PIS. Ini sama. Kalau ini ketemu yang 9,28. Kalau ini 9,28. Yang mau ditanyakan? Kalau kecepatan bilang aja ya. Ya guys, ada yang mau nanya nggak?
Tunggu Kalau 1 menit banyak lagi bisa sampai langsung 2 tuliskan. 3. Iya, ada yang izin bertanya. Fauzan bisa eh, open mic terus bertanya. Permisi Mas, izin bertanya. Kan tadi itu kan mencari nilai LAN itu kan X1 itu kan pakai software ya Mas. Kayak Goalseek itu. Itu yang di Goalseek itu antara nilai X awal sama X1 yang mau dicari atau bagaimana Mas? Terima kasih. Oke, kita praktekkan bersama-sama ya cara pakai musik. Ini sebenarnya kalau kita mau nyari satu variabel ya, misal X doang, ini tanpa ada persyaratan lain gitu, bisa. Jadi langsung kita ini aja ya mungkin share screen X. Yang begini. Ya. Nah, di sini kan kita mau nyari nilai X1 ya, jadi enggak, kita dari awal aja biar gampang. Biar kita cari nilai A1 dulu. Itu kan sama dengan 18 per 75,11 dikali eksponen 775,8 1,987 dikali 343,7 kita dari A1 sama dengan 75 kali eksponen dari minus 1,3. Lalu kan tadi ada persamaan yang kita bla 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 bla, kita nyari X di dalamnya gitu. Berarti di sini kita trial nilai X-nya berapa gitu. Yang dicari kan X1. Kita trial misalnya nilai X itu adalah 1. Lalu di sini kita bikin persamaan. Nilai sebelah kiri itu kan tadi len 31,26 per len 31,26 per 32,61. Nah, di ruas kanan itu ada len yang kita lalu pembilangnya ada 1 minus X1 ditambah X1 dikali A21, terus kita bikin penyebut 1 tambah 1 minus X1 dikali A12. Ini kita bikin satu suku. Suku pertama itu yang len, kita bikin suku kedua yang 1 minus X1 ditambah X1 ini dikali suku kedua dikali, kita bikin yang suku pertama lagi yang membilang atas itu adalah A12. Ini kebanyakan kayaknya. Atas itu A12
kita bikin penyebutnya adalah X1 tambah X1 kali A12. Kita bikin suku terakhir, itu adalah A21. Lalu kita bikin penyebutnya minus X1 tambah X1 kali A21. Namanya segini. Nah, di sini kan di ruas kiri itu sama dengan ruas kanan. Jadi secara logika nilainya ruas kiri itu adalah sama dengan ruas kanan gitu. Nah, kalau nilainya kiri dan kanan itu sama, berarti kalau dikurangkan nilainya 0. Ini dikurangin harus nilainya 0. Tapi kalau di sini kok nggak 0 gitu. Berarti yang salah apanya? Yaitu nilai X1-nya yang salah. Cara tahu nilai X yang benar itu kita goal-seek namanya. Kita klik ke row yang kan tadi di home, kita pilih data, kita pilih forecast, what if analysis, kita pilih goal-seek. Set cell ini kita adalah sel yang ingin kita tentukan nilainya gitu. Tadi kan kita ingin menentukan sel D7 ini nilainya harusnya 0 kan. Jadi kita klik ini D7 to value 0. Nah, kan tadi nilainya yang D7 ini harus 0. Kalau karena kenapa dia nggak 0 kan yang salah itu nilai X1. Yang kita harus ubah kan berarti X1. Nah, berarti by changing cell-nya ini nilai X1-nya. Tinggal klik OK, ketemu deh nilai X-nya harus berapa. 0,44, 153, 0188, 25477. Jelas sampai sini? Tadi siapa Fauzan? Sudah, Mas. Terima kasih. Ya. Satu lagi, Mas, mau nanya, Mas. Berarti itu kita Ya. X1 nya kita asumsikan gitu ya, Mas? Karena X kita misalkan 1 dulu, Mas. Ya. Kalian di sini ada yang boleh pakai solver nggak? Kalau Prof Gede boleh, Mas. Oh, kalau Prof Gede boleh. Nah, kalau pakai solver itu biasanya soalnya tambah ribet gitu. Misal, bisa sih Azetrop ini bisa pakai solver gitu. Bisa Azetrop ini udah soal yang ribet ya sebenarnya. Dia udah soal yang ribet gitu. Kalau kita pakai solver, biasanya lebih gampang caranya. Tapi ada, oke. Kalau pakai solver itu kita tinggal real nilai X1-nya berapa gitu. Nilai X1 ketemu, kita bisa nilai X2. Kalau nilai X2, X1, X2 ketemu, kita tinggal dari gamma. Gamma 1, gamma 2. Terus dari X1, X2, gamma 2, gamma 2, kita bisa cari P. Nah, dari nyari P kan yang kita udah tahu P-nya kan. Lalu kita bisa nyari nilai Y1, nilai Y2. Nah, lalu kalau azeotrope kan berarti nilai gamma 1, nilai yang ini, itu kan harusnya nilainya 1. Ini kan nilainya kan 1. Jadi kita tinggal kita bikin rumus ini alpha, alpanya berapa. Nah, di sini alpanya kita tinggal solver gitu. Solver, tinggal solver, set objektifnya alpha, untuk value-nya 1 gitu. Nah, tapi untuk azeotrope ini kan ada syaratnya. Syaratnya adalah X1 sama dengan Y1, dan nilai Y itu kan secara logika Y1 sama Y2 ini nilainya kalau dijumlahkan 1 gitu. Jadi kalau kita solver nilai alfanya menuju 1 udah ketemu semua. Nggak usah ribet-ribet, kita menurunkan persamaan untuk len yang panjang. Mau di itu di dipraktekin cara pakai solver untuk yang azeotrope ini. Mau tak? Kalau nggak ada jawaban nggak usah. Gitu. Oke, nggak usah. Oke, guys. Jadi caranya gitu. Kalian tinggal kalau pakai solver, kalian tinggal asumsi nilai X1 dan 2. Ketemu X1, tinggal ketemu X2, ketemu gamma 1, ketemu gamma 2, ketemu P, ketemu itu Y2. Tinggal kita syaratnya apa aja gitu. Oke, kita nggak usah save ini. Kita lanjutkan presentasi kita. Gitu. Nah, untuk soal nomor 2 ini udah selesai. Jadi kita ketemu akhirnya X-nya 0,4451 dan P-nya masuk 0,8.
Apakah yang ditanyakan lagi, Tuan Fauzan? Kayaknya sudah cukup, Mas. Terima kasih. Oke, yang lain ada lagi? Ya kan? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut nomor terakhir ya. Karena dulu sini kuisnya kan sekali ya. Biasanya kalau KWD itu soalnya cuma dua, gitu. Bahkan atau satu gitu, nggak ada tiga ya, tiga. Jadi nomor tiga ini soal panas pencampuran lagi gitu. Jadi untuk 12 itu kan tentang parameter-parameter gitu ya. Biasanya kalau masalah parameter itu soalnya sama kayak 10-11, jadi tentang UP, UT, bubble T. Nah, lalu yang soalnya bisa dipilih juga itu yang panas pencampuran, yang pencampuran kayak tadi atau enggak kayak gini. Ada suatu larutan 25% mol LiCl H2O, ada 25 derajat Celcius. Nah, larutan 25% mol LiCl H2O ini dia dibuat dengan mencampurkan LiCl H2O yang konsentrasinya adalah 12,5% mol. Ini sama 25 derajat Celcius dengan larutan LiCl 2H2O lagi, tapi dan titik ya, tadi LiCl titik 2H2O dan LiCl garis miring H2O pada 5 derajat Celcius secara isotermal. Berapakah efek panas dalam joule per mol larutan akhir? Ini caranya kayak di SMA kalau nggak salah, di kimia dulu. Ini belum mau kasih animasi. Bentar. Lewat. Masih dulu. Nah, cara yang pertama tadi kan kita udah tahu ya. Kita ingin membuat LiCl H2O 25% mol. Nah, dia diketahui juga dibuat dengan LiCl H2O 12,5% mol dan LiCl 2H2O mol lagi. Nah, ini ada LiCl, produknya LiCl 3H2O dan LiCl dibuat dengan LiCl 3H2O dan LiCl 2H2O yang titik. Tapi yang diketahui tadi kan LiCl 75% ya. 25%. Nah, berarti kalau LiCl ada LiCl garis miring kedua O, dia kadarnya 25%, berarti ini LiCl-nya ada 25% gitu. 25%. Yang 75%-nya adalah kedua O. Nah, kalau kita sederhanakan angka kayak ini, 25% kan bisa jadi 25% dari 1, kalau dibagi 75% jadinya 3 gitu. Jadi LiCl-nya ada 1, kedua O-nya ada 3 gitu. Lalu untuk yang sama kayak yang pertama itu dia dibuat dengan LiCl ini 32O juga ya, kayaknya ada salah ketik ya. 12,5%. Oh iya, ini ada salah ketik, gengs. 12,5%, berarti ya LiCl-nya sebenarnya nggak 32O ya, ini salah ketik. Berarti dia harusnya ada berapa LiCl? Ya, ada 12,5. 2O-nya ada berapa? 8. Nah, kita 12,5 bagi 12,5 jadi ada 1. 2O-nya berarti ada berapa? 7 ya. 8,7,5 kita bagi 7. Ini harusnya nggak 3 tapi 7. Nah, lalu ada LiCl 2H2O. Ini udah pasti lah ya, LiCl titik 2. Ketahuan rumus kimianya apa. Lalu yang untuk mencari efek panasnya, kita harus membuat reaksi kimia ini seimbang. Tadi di kiri ada LiCl 3H2O, LiCl-nya 1, keduanya ada 3. Tapi di sisi kiri itu LiCl ada 2, LiCl dan LiCl.
ada 2, lalu di kanan ada 1. Jadi kita harus menggunakan angka efisien. Kita harus menggunakan efisien. Caranya gimana? Kita asumsikan yang ini itu adalah X, yang ini itu adalah Y. Jadi untuk LICL kita bikin neraca massa ya. Neraca massa LICL berarti ini ada X, 1X ditambah 1Y sama dengan 1. Lalu kita bikin neraca massa H2O ada 7X ditambah 2Y dengan 3. Habis ini ada yang ditanyakan, ini neraca massa LICL, neraca massa H2O. Ya ada lah ya. Nah, lalu kita tinggal eliminasi, ketemu X-nya itu adalah 1/5, dan Y-nya adalah 4/5. Nah, kalau buktiin kita tinggal hitung aja. Dan tinggal itu. Di kiri LICL ada 1/5. Ini ada 4/5 LICL. Tambah kan sama dengan 1. Lalu H2-nya di sini ada 7/5. 7/5 tambah yang di sini H2-nya ada 8/5. Dengan 15/5 sama dengan 3. Jadi 1/5 dan 4/5. Nah, setelah ini kita tinggal seperti SMA dulu. Kita tinggal cari yang pertama, itu kita harus mengubah yang terakhir dulu, yang produknya aja lah ya, kita ubah produknya. Nah, produknya ada 3, LCL 3H2H2O. Nah, LCL 3H2O dalam kurung ini, kalau dia dipecah, jadinya LICL plus H2O. Ingat ya, jadi ini ada di buku Vanes. Di beberapa yang agak beberapa akhir-akhir. Jadi kalau LICL dalam kurung gitu, jadi kalau dia dipecah jadinya LICL sama H2O-nya. Tapi lalu kita pecah lagi yang di kiri. Ada LICL 2H2O. Nah, kalau LICL titik 2H2O, kalau pakai titik, itu berarti dipecahnya jadi unsur-unsurnya. LICL unsurnya ada Li+, CL unsurnya ada Cl2, H2O unsurnya ada H2 dan U2. Nah, kalian harus ingat ya, di alam Li itu dalam bentuk ion, jadi Li+. Cl di alam itu enggak ada Cl tok, Cl1. Di alam itu Cl adanya Cl2. H2 sama di alam adanya H2. O2, O di alam itu enggak ada O tok, dia adanya O2. Jadi dia dipecah jadi unsur-unsurnya gitu, Li+, Cl2, H2, O2. Nah, PR lagi nih, berarti kita harus setarakan tiap sama reaksi kimia kita harus setara pokoknya lah ya. LCL 22O kita tinggal setarakan, di kiri LCL ada 1, di kanan juga ada 1 gitu. O-nya di kanan dia ada 2, di kiri ada 2, jadi di sini ada 2. Nah, karena beda-beda, di sini L-nya cuma 1, tapi kok O-nya di sini ada 2, di sini ada 2, tapi Cl di sini ada 1, kok di sini harus ada 2, itu gimana? Jadi kita harus pakai cara tadi, pakai neraca massa Li, neraca massa Cl, neraca massa H, neraca massa O. Ketemunya PVC-nya dikira ada 45, 4/10, 5 gitu. Ada yang ditanyakan sampai sini? Oke, aman. Lalu setelah LICL 22O, kita tinggal orang yang terakhir ini, LICL 7H2O ini kita pecah jadi apa? Nah, kita pecah LICL 7H2O ini jadi kayak tadi, LICL plus H2O kalau dalam kurung. Tinggal samakan kayak kakak isinya aja. Nah, tapi kalau gini kita semua kita tambah, kok nggak setara kayak reaksi di bawahnya? Di sini ada Li+, ada Cl2, H2, O2, tapi kok di bawah ini nggak ada Li+, Cl2, H2, O2, cuma ada LiCl 3H2O. Berarti yang Li+, Cl2, H2, O2 ini kita harus eliminasi. Pakai persamaan yang lain. Pakai yang reaksi pembentukan LiCl. Jadi LiCl dibentuk oleh Li+ dan Cl2.
Dan kita tinggal mengeliminasi H2 dan O2 pakai reaksi pembentukan H2O. H2O2 jadi H2O. Nah, setelah ini kita tinggal cari nilai entalpinya masing-masing gitu. Kita mulai dari yang teratas ya. Jadi H2 plus O2 jadi H2O ini namanya adalah entalpi pembentukan ya. Jadi entalpi pembentukan H2O itu ada appendix berapa ya? Appendix C4 di tabel C4 itu adalah standar entalpi energy of formation. Ini adalah entalpi pembentukan itu simbolnya adalah HF ya. Dan 298. Berhubung tadi soalnya udah 298 Kelvin, jadi kalian tidak usah mengutak-atik nilai entalpinya gitu. Dan pasti di sini udah mempermudah gitu. Yang dibuat soalnya data entalpi pembentukan itu adanya pada suhu 25 derajat. Di sini jangan lupa bahwa dalam pembentukan itu ada fasanya, ada fasa gas, ada fasa liquid. Jadi kalian harus attach ya. Jadi kalau LiCl dalam kurung itu fasanya adalah solution aqueous. Tetapi kalau LiCl titik 22O fasanya adalah solid ya. Jadi paling ingat. Terus kalau ada ion itu biasanya dia fasanya adalah aqueous. Mesti sih. Jadi solid. Nah, untuk yang teratas, tadi kan kita nyarinya ada di appendix C4. Jadi kita tahu di tabel C4 bentukan H2O. Bentukan H2O. Nah, di sini tuh yang susah. H2O itu ada dua. H2O dalam bentuk gas dan H2O dalam bentuk liquid. Caranya beda. Di sini kayaknya saya kurang dalam berikan itu ya fasa. Di sini fasa si H2O itu adalah liquid ya guys ya. Ini adalah aqueous. Ini adalah solid. Ini adalah aqueous. Jadi kalau ada titik itu pasti dia bentuknya solid. Nah lalu entalpi pembentukan ini kan bentuknya solid kan. Terus dia itu dibentuknya dari liquid-liquid. Jadi untuk agar yang ini dia yang paling atas sendiri ini kita eliminasi dengan yang ini itu harus bersama-sama liquid. Nah yang ditanyakan sampai sini. Saya nggak lupa ya kenapa ini bisa liquid. Lalu untuk yang Li plus Cl2 ini gampang dia cuma satu solid itu di tabel C4 juga. Kali pembentukan LiCl nilainya adalah minus 408 610. Nah, jangan lupa untuk buku berbahasa Inggris itu kalau dia dipisahkan oleh koma itu berarti dia ribuan ya, nggak koma gitu. Jadi, kalau koma dia makanya titik. Lalu untuk LiCl dalam kurung 7H2O itu adalah bentuk aqueous yaitu entalpinya bisa kalian lihat pada figur 12 figur 12 oh, ya ada. Nah, ini solution. Di figur 12.14. Jadi dia ada dua HCl, sistem HCl2 dan sistem LiCl2. LiCl-nya yang garis melengkung bawah ya. Jadi kita tahu N moles H2O per mole of solute. Jadi kalau LiCl 7H2O berarti ya N-nya itu sama dengan 7 di moles of H2O per mole of solute. Di mol H2O-nya itu ada 7, mol solutnya ada 1. Solutnya itu adalah LiCl ya, jangan lupa.
Lalu kita tinggal tarik garis ke kiri, dapat delta H-nya. Satuannya kilojoule per mol of solute. Jangan lupa satuan. Mol kilojoule per mol of solute. Jadi per mol LiCl-nya. Kita dapat 31.000. Untuk H2O 7. H2-nya ada 7. Kita tinggal di sumbu X. Untuk N sama dengan 7, kita tarik garis ke atas sampai garis melengkung LiCl. Kalau udah melewati garis melengkung LiCl, kita tarik garis ke kiri. Kita dapat nilainya. Itu minus ya. Nah, oh ya, ada satu lagi. Di sini itu adalah heat of solution. Jadi panas pencampuran. Berarti di kiri itu sumbu Y-nya itu adalah panas pencampuran LiCl 7H2O. Nah, tapi di sini kita punya reaksinya enggak reaksi pencampuran, tapi adalah reaksi apa? Reaksi pembubaran. Apa namanya? Nah, kalau pencampuran itu kayak gini, jadi dia dicampur gitu dari apa plus apa jadi apa. Tapi kalau ini dari apa menjadi apa dan apa, tidak pencampuran. Nah, kalau di sini di sumbu Y-nya kan kita dapatnya minus 31.000. Panas pencampuran LiCl 7H2O. Tapi kalau nggak panas pencampuran, ini panas pemisahan mungkin namanya. Itu nanti delta H-nya itu dibalik ya, jadi nggak minus tapi positif. Lalu untuk yang LiCl.2H2O ini sama, kita dapat dari efektivitas 4. Dapatnya ada nilainya 1.012.000. Lalu yang terakhir ini pakai grafik lagi, N-nya sama dengan 3 ya. Jadi ini mungkin kita dapat nilai sudah. Lalu kita tinggal tambah semuanya. Tinggal tambah semuanya. Nilainya adalah, oh iya, nilai masing-masing entalpi kita harus kalikan dengan angka koefisien ya. Jadi karena di sini kan ini minus 285.830 ini kan panas pembentukan H2O. Tapi di sini kita membentuknya nggak satu, tapi ada 8/5. Jadi kalikan 8/5 ini juga kan tadi 31.000 ya. Ini panas pembentukan untuk 1 LiCl 7H2O, tapi di sini LiCl 7H2O-nya ada 1/5. Jadi totalnya kita dapat 11.104 Joule per mol solut. Ini ya, per mol solut. Nah, di pertanyaan kita harus mencari panas pencampur, efek panas untuk per mol larutan gitu, nggak cuma solut tapi larutan. Ini kita harus kalikan dengan berapa solutnya. Mol solutnya di sini kita tahu. Anggap aja ini ada 1 mol ya. Ini 1 mol, berarti solutnya itu ada 0,5. Lalu solventnya itu ada 0,75. Jadi kita tinggal kalikan 0,25 ke ini. Ya, dapat nilainya adalah 2776 Joule per mol solution. Yang mau ditanyakan? Apakah ada yang ingin bertanya? Jika ingin bertanya bisa raise hand ya. Sepertinya Iya. belum ada pertanyaan, Mas. Oke. Jadi tadi kan ini bentuknya liquid ya. Nah, itu kalian bisa lihat di buku Vanes juga di latihan sampel 12.4. Itu dia memecah LiCl.2H2O kan jadi sama kayak ini kan. Nah, lalu untuk mendegradasi H2 dan O2-nya kita pakai memasukkan H2O dalam bentuk liquid. Dia di halaman 446 buku Vanes 6 edition ya. Paling atas sendiri. Oke, kalau nggak ada yang tanya, sebenarnya aku masih punya beberapa soal lagi, tapi kerjakan soalnya itu kelas lain. Jadi rencananya aku mau ngerjain bareng kalian, tapi sepertinya karena agak diam, jadi aku bingung.
Aku discard aja. Kita lihat soal yang lain ya. Kita lihat soal kelas lain. Tahun lalu itu sebenarnya aku ada banyak soal ya. Jadi semua soal kelas lain atau gitu. Nah, itu kalian bisa lihat linknya di sini. Mulai itu I kapital ya, bukan LL. Di IUT Termo I kapital. Di link itu kalian, oh kurang HTTPS. LY slash bisa lihat di situ, dan linknya aku bikin editor semua, jadi tolong jangan dihapus ya, ditambahin apa itu. Oke, ya kita lihat salah satu soal di situ. Karena dulu aku kelas D, kita lihat soalnya kelas B. Ini soalnya ini untuk bab 10 kali ya. Ini untuk ini bab 10, ini bab 11, ini bab 12. Soal kelas B mirip ya sama kelas B. Pakai murum persamaan Wilson juga, pakai rule modifikasi juga, tapi yang beda adalah T-nya dan X-nya. X-nya sama 0,65. Oh ini parameternya beda, A12, A21. Dia juga pertanyaannya sama untuk ada azeotrop atau tidak ada azeotrop. Sama. Lalu untuk soal nomor 2 dan 3, sama pantas pencampuran 12. Oh ini bedanya dia 20% mol LCL, H2O. Kalau 20% berarti dia LICL. LCL 20% berarti 80%-nya adalah H2O, itu sekitar H2O ini. Lalu dibuat dengan mencampurkan 12%, 2,5% ini sama kayak tadi, dengan larutan LICL 32O sama. Lalu untuk soal nomor 3-nya juga sama, larutan H2SO4 20% berat, 7 derajat Fahrenheit, dicampur dengan 2,4, lalu diinginkan suhunya berapa. Ini jadi kalian harus bisa menentukan ini Q-nya dia masuk atau Q-nya keluar. Lalu dia ada adiabatis juga sama. Kalau kita yang agak beda nih kayak soal kelas F. Kelas F. Lihat ini soal kelas F. Ya dengan Bu Tetris agak beda di sini. Ini soal bab 10 ya. Ada ln gamma satunya rumusnya masih biasa AX2 kuadrat. Oh ini rumus ini bab 11. Nah, ini bab 12-nya. Dia menggunakan Margulis. Nah, Margulis sudah dikasih rumusnya. Ini persamaan 12-10 ya. Jadi kalau kalian ingat 12-10A, 12-10B. Dan di sini ketahuinya gamma tak hingganya. Bedanya gamma tak hingga sama gamma biasa. Gamma tak hingga ini berarti dia ada pencampuran ekses. Jadi kalau gamma 1 tak hingga berarti itu X2-nya sama dengan 1. Satunya 0. Kalau nggak salah, kalau nggak kebalik. Jadi satunya adalah 0 ya. Jadi kalau gamma 1 tak hingga itu untuk pencampuran X2-nya tak hingga. Jadi X1-nya 0, X2-nya 1. Di sini kita ditemukan P dan Y1 sama, ini bubble ya. Jadi bubble P. Bubble P ini kayak tadi rumusnya, cuma bedanya kita gamanya pakai Wilson, ini pakai Margulis. Lalu azeotrop lagi, oh ini sama. Kita tinggal pakai Bolsik lagi ya. Jadi kalau ada azeotrop itu, kalau makainya persamaan Margulis, Barker, itu namanya apa sih? Ya itu Wilson itu harus pakai solver, soalnya dia persamaannya kompleks. Tapi kalau yang masih bab 10 kayak ln gamma 1 sama dengan AX2 kuadrat tuh biasanya bisa diselesaikan pakai manual. Sama, ini bubble P dan drop. Lalu kita lihat soal nomor 2-nya pencampuran satu larutan 12,5% mol LCL dibuat dengan 1 mol LCL sama dengan air dingin. Oh, ini bedanya dengan air dingin. Berapa efek panas dalam joule per mol larutan akhir? Waduh, ini caranya gimana ini? Ada yang punya saran? Cara gimana kalau air dingin?
Berarti tinggal dicampur dengan H2O doang gitu ya, H2O larutan. Ya, H2O larutan. Ada H2O larutan. Jadi tinggal tuh. Untuk suhunya beda, berarti kalian harus mencari entalpi air dingin dulu ya. Jadi karena ini kan 25. Nah, di appendix C4 itu delta H pembentukan itu adanya adalah untuk suhu 298. Jadi kalau dia airnya dingin, kalian harus mencari entalpi panas sensibel ya. Jadi dari 5 derajat menuju 25. Nah, ini berarti ini ada entalpinya. Misal ini sebut aja entalpi HA. Nah, nanti total entalpinya adalah HA ditambah dengan HF 98. Nah, HF 298 ini adalah milik C4. HA-nya ini kalian cari. Biasanya dengan memakai MCPDT itulah ya. Ini bab 4 kalau kalian ingat, ini bab 4 tentang panas sensibel dan resisten. Lalu untuk soal bertiganya, suatu larutan H2SO4 5% berat pada 77 derajat Fahrenheit ini sama kayak tadi ya. Buat neraca massa dan neraca energi dari proses pencampuran tersebut dan berapa transfer. Oh, ini sama, tapi bedanya soalnya kata-katanya agak beda. Buat neraca massa dan neraca energi. Sebenarnya kalau kita nggak bisa disuruh juga kita harus buat neraca massa dan neraca energinya lah ya. Lalu untuk pertanyaan B kita pakai diabetes O sama lagi. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Kita mau soal ini dikerjakan secara langsung di sini atau kalian mau ngerjain sendiri-sendiri? Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan atau apa lagi, aku mungkin selesai sampai di sini ya. Nggak ada yang aku bisa paparin lagi soalnya. Linknya juga udah aku taruh di kolom chat ya, jadi kalian bisa buka seluruh ya yang aku paparin di sini dan tambah-tambahan soal. Gimana SP? Nggak ada yang tanya lagi? Oh ya, di sini tadi udah ada semua lah ya di link yang auditor Mudba itu. Jadi udah ada soal kelas B, soal kelas D, soal kelas F, dan soal EAS tahun lalu juga. Dan PPT yang aku buat presentasi malam ini juga udah ada semua. Jadi kalian bisa buka-buka sendiri gitu. Oke. Yang ditanyakan langsung rasain aja ya di kolom chat juga. Ya, apakah ada yang mau bertanya, Mas Ikhwan? Ini nggak ada Oh iya, untuk memastikan Mas ini soalnya sudah selesai semua ya Mas. Iya, udah selesai semua. Oh, Dan baik. soal Kak, tambahan lainnya yang aku punya udah aku share juga linknya di bit.ly auditormu itu. oh iya Mas, terima kasih Mas. Jadi ini karena soalnya sudah selesai, terus tidak ada pertanyaan lagi, jadi kegiatan orange tutorial ini bisa diakhirkan untuk malam ini. Jadi sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Mas Ikhwan yang telah menyempatkan waktunya untuk